Oh, hei Margashu, tenang sekali ya. Dikerumuni orang sebanyak ini, kamu masih bisa minum. Aku peringatkan kamu, jangan macam-macam denganku. Bukannya kamu sombong sekali. Ayo, tunjukkan lagi kesombonganmu padaku. Oh iya, temanmu Adit itu sudah kami habisi. Apa katamu? Segar kan? Tian, bajingan! Kalian cari masalah dengan orang yang sakit. Habisi dia! Pak polisi, cepat kemari. Ada yang mau mati. Tian, jangan! Tuan Tian, jangan bunuh aku! Aku mau lepaskan Sudah aku! terlambat. Berhenti! Letakkan pisaunya! Tian! Kamu tidak akan bisa membunuhku! Borgol dia! Semua ini dilakukan olehnya seorang diri! Terdakwa Tian, karena terlibat dalam perkelahian massal bersenjata yang menyebabkan banyak orang luka parah dijatuhi hukuman penjara 8 tahun, dieksekusi segera. Gimana keadaan Kak Adit? Dia sudah melewati masa kritis. Kata dokter, untuk sadar kembali, seharusnya tidak ada masalah. Syukurlah kalau begitu. Kak Tian, jaga dirimu baik-baik di dalam sana. Aku dan anak kita akan menunggumu di luar. Jenny, kamu hamil? Jenny, maafkan aku. Aku memang brengsek. Ini semua salahku. Jangan bicara begitu. 0337, waktu telepon habis. Jenny, tenang saja. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku akan berlakuan baik di dalam. Berusaha agar bisa keluar lebih cepat untuk menebus kesalahan. No 0337, masuk. Jangan cari masalah. Siap. Saya pasti akan perbaiki diri dan berusaha dapat keringanan hukuman. Kulitnya mulus dan lembut. Sakit. Lepaskan aku. Lepaskan. Apa yang mau aku lakukan? Hah? Fauzi hanya menyapamu. Kenapa marah-marah begitu? Orang ini sepertinya pemimpin geng ini. Kalau aku mau bertahan di penjara ini, aku harus membereskan lebih dulu. Tidak bisa. Aku tadi sudah berjanji pada Jenny untuk berkelakuan baik di sini. Kaleo, bocah ini memang biang kerok. Tidak apa-apa. Aku justru lebih suka biang kerok. Biar dia yang mulai duluan.
Nanti kalau sipir tanya, kita punya alasan. Tenang saja Kak Lei, aku tahu harus gimana. Meskipun divonis 8 tahun, tapi kalau aku bisa berkelakuan baik, setidaknya bisa dapat remisi 1 atau 2 tahun, kan? Nih, cucikan kaos kakiku. Kenapa? Hanya mencuci kaos kaki, demi Jenny dan anak. Tian, kamu harus menahannya. Ini juga. Kak Lei, Bocah ini seperti perempuan, tidak punya nyali sama sekali. Tadi aku lempar kaos kaki ke wajahnya. Dia bahkan tidak berani bersuara. Aku rasa dia masuk penjara karena melakukan sesuatu yang memalukan. Setelah mencuci kaos kaki, suruh dia bersihkan toilet juga. siap Kak Leo. Bajingan kecil, lihat apa kau, ha? Sikat toilet itu sampai bersih. Memangnya aku ini pembantumu? Kau berani protes ya? Wah, Kamu akan menjadi seorang ayah. Jangan cari masalah dengan orang-orang yang tidak sepadan ini. sikat. Sampah. Kaleo, kalau bocah ini terus-terusan jadi pengecut, kita tidak akan punya alasan yang pas untuk menghajarnya. Kenapa terburu-buru? Anjing yang terdesak pun akan melawan. Aku mau lihat sampai kapan dia bisa bertahan. Aduh, maaf. Tidak sengaja. Aku tidak mau cari masalah lagi. Kenapa kau selalu maksaku? Memaksamu? Memang kenapa kalau memaksamu? Kau berani memukul kan? Dasar sok jagoan. Coba saja pukul kalau kau berani. Kau akan segera tahu. Coba sentuh sehelai rambutku saja. Ah, gigiku. Bagus ya, kamu yang mulai duluan ya. Serang dia! Ya. Majulah. Majulah kalau tidak takut mati. Maju. Habisi dia untukku! Kamu... Jangan memprovokasiku. Kalau tidak, lain kali tidak semudah ini. Kaleo, kamu tidak apa-apa. Masalah hari ini tidak akan selesai begitu saja. Perlu kamu yang bilang? Orang sembarangan bisa seenaknya menginjak-injak kepalaku. Tunggu sampai malam ini dia tertidur. Berulah lagi ya. Sepertinya perkataanku tidak mau masukkan ke dalam hati sama sekali. Lindungi Kaleo.
Cepat kemari! Ada yang membunuh! Sepertinya kamu harus disadarkan. Berhenti! Buka pintunya! Berhenti! Bawa ke ruang tahanan! Tunggu aku. Kamu ikut aku ke ruang kesehatan. Kaleo kali ini benar-benar sial. Pukulan bajingan kecil itu seperti hujan. Masalah ini belum selesai. Aku harus memberinya pelajaran. Di mana Leo? Tian, kapan kamu keluar? Di mana Leo? Jangan terlalu sombong. Kak Lei dia. Kak Lei. Kak. Kak Lei. Kak, pelan-pelan aja, Kak. Sampah. Jangan kira karena kamu sedikit hebat kamu bisa meremehkan orang lain. Cepat atau lambat kamu pasti akan keluar, kan? Dunia luar adalah milik Kak Leo. Aku sarankan kamu segera berlutut. Kak. Hanya dengan menghajar sampai takut dalam sekali pukul, dia baru akan. Kak Lei. Aku bilang suruh dia berlutut. Tutup mulutmu! Pelan-pelan. Kenapa kalian nekat sekali memprovokasi orang itu? Apa maksudmu? Kamu tidak tahu gimana dia bisa masuk ke sini. Seorang diri dengan sebilah pisau menghabisi puluhan orang di monumen kemenangan. Orang ini kelihatannya sopan dan terpelajar, tapi tindakannya sangat kejam. Kalau berkelahi, dia seperti tidak takut mati. Apa katamu? Apa lagi yang kau mainkan sekarang? Kak Tian, soal yang dulu itu salahku. Kakak orang yang berjiwa besar. Tolong maafkan aku. Mulai sekarang, aku Leo akan mengikutimu sebagai pemimpin. Jangan-jangan kepalanya rusak karena aku pukul. Aku tidak tertarik denganmu, asal jangan menggangguku lagi. Kak, bangun, lantainya dingin. Bukan begitu, Kak Leo. Apa yang kamu lakukan ini? Kamu adalah tuan muda grup Sengsi, orang yang paling berkuasa di kota Shanghai. Kenapa kamu tiba-tiba berlutut padanya? Tutup mulutmu! Mulai hari ini, Kak Tian adalah kakakku, Leo. Kalian semua, mulai sekarang kalau ketemu Kak Tian, kalian harus bersikap hormat padanya. Tak masalah. Kamu ke sana! Ngapain? Berkumpul! Halo, Kak Tian! Kak Tian, mulai hari ini adalah tempat tidurmu. Nyaman. Lalu tempat tidurku yang lama gimana? Kak Tian, tempatmu yang berharga itu sudah aku tempati. Dulu aku pernah diramal. Guru besar bilang takdirku kekurangan elemen air. Jadi aku itu baru bisa tidur kalau di dekat toilet. Kenapa kamu diam saja? Bawakan air untuk cuci kaki, Kak Tian. Kak Tian, ini air cuci kaki yang khusus disiapkan untukmu. Suhunya pas sekali. Kak Tian, silakan duduk. Duduk. Ayo. Gimana, Kak Tian? Kenyataannya pas? Enak kan? Perasaan Kak Tian? Apakah ini ini nyaman? aneh sekali. Enak kan? Halo Kak Tian. Kalian tidak perlu seperti ini. Tentu saja tidak bisa begitu. Kakak adalah kakakku, Leo. Kak Tian, aku tidak suka makan daging. Wah, Kak Tian, cobalah bakso ini. Bakso ini enak sekali loh. Ayo ini. Sudah cukup. Juga. Ayo makan. Kak Tian, kamu sudah kurusan, makanlah yang banyak. Kak Tian. Kak Tian, mau buah apa lagi? Nanti ku suruh orang di luar siapkan untukmu. Aku jadi gemuk akhir-akhir ini.
Selama 5 tahun ini, terima kasih ya. Jangan sungkan begitu. Baik, aku mengerti. Urus saja. Ada apa? Katian, aku mungkin akan segera bebas dari penjara. Kamu akan keluar. Itu kabar bagus. Iya, Kak Leo itu tuan muda grup Sengsi. Di luar sana dia itu hebat sekali, sangat-sangat berkuasa. Itu memang kabar bagus. Selama ini, aku tidak pernah tanya kenapa kamu masuk penjara. Sudahlah, kali ini setelah bebas, jangan cari masalah lagi ya. Jangan ungkit lagi masalah yang dulu. Namanya masih muda dan gegabah. Tapi sekarang papaku sakit parah. Seluruh urusan perusahaan yang begitu banyak harus aku yang tangani. Memikirkannya saja sudah membuatku pusing. Oh iya, Katian, aku sudah menyelidiki kasusmu yang dulu itu. Seharusnya tindakanmu itu termasuk pembelaan diri, tapi kamu dijebak orang. Aku sudah mengurusnya dari luar. Hukumanmu dikurangi 2 tahun, kamu akan segera bebas. Terima kasih. Tidak perlu sungkan, kita ini saudara. Setelah aku keluar nanti, aku akan mentraktirmu dan kakak ipar makan. Baik. Apa aku akan bisa segera bertemu mereka? Lihat, ini bayi kita. Menurutmu, kita beri dia nama apa ya? Panggil saja Mimi. Baik. Mimi, panggil Papa. Ayo panggil Papa. Papa. Kak Leo. Kak Le, prosedurnya sudah selesai. Katian, aku pergi dulu. Oke. Pergilah. Katian, gimana pijatannya? Perlu kupijat bahumu juga? Katian, gimana kekuatannya? Lumayan. 0337, kamu sudah boleh keluar. Selamat kalian, semoga kalian kembali jaya. Semoga perjalanan lancar. Beri salam. Salam kalian. Kak Tian, saya asisten Tuan Leo. Dia ada urusan dan meminta saya untuk menjemput Anda. Merepotkanmu ya? Kak Tian, gimana kalau saya antar Anda merapikan penampilan dulu? Boleh juga. Kak Tian, selanjutnya kita kemana? Kalian boleh pergi. Tapi... Aku takut istri dan anakku kaget. Halo, Bos. Baik, saya akan mengikuti. Bos, sudah selesai makan. Datang lagi ya? Iya, baik. Bokong bos ini seksi banget. Kamu ngapain? Bos, menurutmu si sampah Shuchen itu, bukankah dia menyanyiakanmu? Selama bertahun-tahun ini, bagaimana caramu mengatasi kebutuhan biologismu? Kalian keluar. Kalian tidak diterima di sini. Kalian keluar dari sini. Kalian tidak diterima di sini. Jangan marah, bos. Kalau marah, nanti tidak cantik lagi. Ku beritahu kalian, jika kalian tak keluar juga, saja aku akan bertindak kasar. Aduh,
Bawa-bawa gunting rongsok. Memangnya mau menakuti siapa, ha? Sini, kalau berani tusuk aku di sini. Sialan. Cewek main gunting, memangnya kau bisa? Pegang dia, Ratra. Lepaskan aku. Tahan dia. Lepaskan. Sebenarnya kalian mau ngapain? Mau ngapain? Tentu saja mau mencicipi rasamu, bersenang-senang sedih. Berani kau main curang padaku? Ya, badannya enak juga. Lepaskan. Oh, pinggangnya kecil sekali. Aduh, dadanya ini, pinggangnya, aduh. Jangan bergerak. Wajahnya mulus. Kak Tian. Tian, kami ini anak buahnya Bos Tony. Doni, 5 tahun lalu kalian juga ada. Kalau begitu, kenapa kalian tidak kawok juga? Kak Tian, jangan gegabah. Kamu baru saja bebas. Jangan sampai masuk penjara lagi. Baik. Pergi. Lain kali berani buat owner di sini, akan ku habisi kalian. Pergi. Baik. Kami segera pergi. Minggir, sialah. Kak Tian, kamu akhirnya bebas juga. Jenny, tenang saja. Sekarang aku sudah kembali. Tak ada lagi yang berani mengganggumu. Mimi di mana? Mimi sudah pergi ke taman kanak-kanak. Bodohnya aku. Dia sudah masuk TK ya? Aku benar-benar ayam tidak becus. Halo Bu Ati. Benar ini saya. Apa yang Anda katakan? Apa katamu? Aku kesana sekarang. Ada apa? Ini Mimi. Dia berkelahi di taman kanak-kanak jadi ditahan oleh gurunya. Aku harus ke sana. Biar aku saja yang pergi. Kamu? Soal anak-anak berkelahi, tidak mudah kamu yang menyelesaikannya. Biar aku saja yang lihat situasinya. Sekalian menjemputnya pulang. Baiklah, kalau begitu. Tapi jangan gegabah. Kamu baru saja keluar dari sana. Saja. Bos, Kak Tian sudah keluar dari toko kakak ipar. Baik, aku akan mengikutinya. Ayo. Mimi, aku sudah menelepon mamamu. Kalau kamu masih keras kepala, nanti mamamu akan menjemputmu pulang. Taman kanak-kanak kami tidak bisa mendidik anak sepertimu. Bu Ati, sungguh dia yang lebih dulu menghina papaku. Aku tidak salah. Yang salah itu Dodo. Apa aku salah menghinanya? Papamu itu memang narapidana, pernah di penjara. Seluruh kelas tahu. Jangan hina papaku. Papaku orang baik. Guru Chen, Anda lihat sendiri, sikap macam apa ini? Masih kecil. Bukan hanya memukul orang, tapi juga sangat biadab. Benar-benar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anak seorang narapidana memang tidak punya sopan santun. Anak seorang narapidana memang tidak punya sopan santun. Iya. Tuan Amin, Anda tenang dulu. Mimi, kamu masih berani membantah? Masih berani melotot? Sepertinya kamu tidak akan kapok sebelum dihukum. Sungguh dia yang lebih dulu mengejek papaku. Dia juga mendorongku, makanya aku... Cukup! Aku tidak mau dengar penjelasanmu. Hari ini aku akan memukulmu sampai kamu mengaku salah, agar kamu jerah. Permisi. Anda tahu Mimi di kelas mana? Anda orang tua Mimi ya? Masuk lalu belok kanan kelas ketiga. Baik, terima kasih ya. Guru Chen, kamu belum makan ya? Kalau tidak dipukul dengan keras, dia tidak akan jerah. Bicara, ngaku salah atau tidak? Cepat minta maaf pada Tuan Amin dan Dodo.
Tidak, yang salah itu Dodo. Aku tidak izinkan mereka mengeji papaku. Papaku orang baik. Dia adalah papa terbaik. Sudah keterlaluan. Hari ini aku akan mewakili Papa Misapa itu untuk memberimu pelajaran tentang sopan santun. Rasakan ini, dasar keras kepala. Hentikan! Berhenti! Papa. Jangan takut. Papa sudah datang. Pada datang nih. Jadi kamu ayah sampah dari si jalan kecil ini. Pakaianmu lumayan juga. Baru keluar dari penjara. Datang ke sini untuk cari muka ya. Ulangi sekali lagi. Wali murid Mimi, apa yang ingin kamu lakukan? Menjilat kaum berkuasa. Memutarbalikkan fakta. Orang sepertimu pantas jadi guru. Kamu... Dan kamu berani menyentuh putriku. Aku akan bertarung mati-matian denganmu. Sialah. Dasar napi sialan. Kamu malah belagu ya? Bukankah kamu hebat? Sini. Pukul di sini. Percaya tidak, aku bisa mengirimmu kembali ke penjara. Tapi kamu jangan bertindak gegabah. Kamu sudah susah payah keluar dari sana. Kenapa? Kalau tidak berani pukulnya sana. Jangan so jagoan di sini. Dodo. Di depan si sampah ini, tampar anak itu 2 kali. Kamu cari mati. Kau lihat siapa yang berani menyentuh putri kakakku. Kamu siapa? Siapa yang menyuruhmu masuk? Cepat keluar dari sini. Tutup mulutmu kalau tidak mau mati. Anda, Tuan Muda Grup Shengxi. Leo. Tuan Leo kan? Saya pernah beruntung bertemu Anda di sebuah pesta. Grup Shengxi? Grup Shengxi yang asetnya triliunan itu. Perusahaan terkemuka di kota Shanghai. Beri salam. Kak Chen! Kenapa kamu datang? Bukankah kamu sibuk? Sesibuk apapun aku, tidak ada yang lebih penting dari kakak. Biar aku urus dulu 2 lalat pengganggu ini. Berani menyentuh putri kakakku. Apa kalian sudah memikirkan cara mati kalian? Tuan Leo, ini salah paham. Kau beritahu kalian, aku paling benci orang seperti kalian. Pengawal! Lemparkan mereka ke sungai untuk jadi makanan ikan. Sioleh, ampuni kami. Sioleh, jangan. Sudah cukup. Kenapa emosi makin meledak-ledak? Bukan begitu, Kak. Dia menindas putrimu. Aku lemparkan mereka ke sungai untuk jadi makanan ikan. Itu pun sudah terlalu baik bagi mereka. Kita sudah keluar dari sana. Jangan terus-terusan berkelahi. Itu tidak baik untuk modal perusahaanmu. Katian, kamu benar. Lalu apa yang harus kita lakukan pada mereka berdua? Katian, kamu benar. Lalu gimana dengan mereka berdua? Menjilat kaum berkuasa, memutarbalikkan fakta. Orang sepertimu tidak pantas menjadi guru. Seumur hidupnya dia tidak bisa menjadi guru lagi. Kamu bisa melakukan Tidak masalah, ini masalah sepele. Dan kamu, mentang-mentang punya sedikit uang, kamu pikir kamu hebat. Orang sepertinya kurasa perusahaan di bawahnya juga tidak bersih. Selidiki saja. Kalau ada masalah, langsung jebloskan ke penjara. Tentu saja bisa. Kalian berdua cepat berterima kasih pada Katian. Kalau bukan karena Katian, kalian berdua sudah jadi makanan ikan di sungai. Terima kasih, Kak Chen. Terima kasih. Bawa mereka pergi. Kamu pasti Mimi ya? Ini untukmu. Aku temannya papamu. Terimalah, ini Paman Leo. Terima kasih, Paman Leo. Aduh, pintar sekali. Wajahmu mirip sekali dengan Katian. Hai Mimi, Papa dan Paman Leo, ada urusan yang harus bicarakan. Kamu main dulu ya sebentar. Aduh. Di sekolah tidak boleh merokok. Katian tahu tidak kakak seperti apa sekarang? Apa? Ayah bucin. Sialan. Oh iya Katian, ini untuk kakak. Apa maksudmu? Oh iya, ini untukmu. Ini maksudnya apa? Bukankah aku sudah bilang akan mencarikanmu posisi di grup Shengxi? Leo, aku baru saja keluar. Aku hanya ingin hidup tenang beberapa hari. Kakak iparku juga berpikir begitu, jadi... Bukan, Katian, kamu salah paham. Aku tidak menyuruhmu untuk bertarung. Meskipun grup Shengxi sebelumnya terbentuk dari pertumpahan darah, tapi sekarang bertransformasi sepenuhnya kami menjalankan bisnis yang sah. Tapi aku tidak mengerti bisnis yang sah. Katian, kamu adalah kakakku. Memangnya apa yang perlu kamu bisa? 1 bulan ini kamu cuma terima jabatan saja. Ambil saja gaji ratusan juta.
Aku jadi tidak enak. Katian, lihat, Mimi akan segera masuk SD. Biaya sekolahnya, rumah di distrik sekolah, semuanya butuh uang kan? Mumpung sekarang tabunglah lebih banyak. Kalau mengandalkan kakak ipar, kasihan dia sendirian pasti sangat lelah. Tenang saja, ini semua bisnis yang sah. Ambillah. Ambil. Baiklah, terima kasih ya. Katian, nanti malam kita kumpul, minum-minum sedikit. Beberapa hari lagi saja. Aku baru saja keluar. Aku ingin menemani istri dan anak. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Oh iya, ini untukmu. Di dalamnya ada nomor teleponku, ada juga nomor Rosa. Kalau aku sedang sibuk, telepon saja Rosa. Dia akan membantumu. Baik, terima kasih. Ingat ya. Aku pergi dulu. Jadi maksud kalian, Su Chen, si sampah itu, sudah keluar dari penjara? Jadi maksud kalian, si sampah Tian itu, sudah keluar dari penjara? Kak Fei, aku benar-benar minta maaf. Aku sudah membuatmu malu. Tian itu jago berkelahi. Kalian tidak bisa mengalahkannya, itu wajar saja. Kak Doni, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku melakukan sesuatu. Apa perlu ajaranmu? Baik. Bagus, bagus sekali. Bajingan Tian ini dulu sudah melukai banyak anak buahku. Baru saja keluar dari penjara, sudah melukai anak buahku lagi. Utang ini harus kita selesaikan baik-baik. Kak Doni, Bagas sudah datang. Kalian semua bubar saja. Kak Doni, Lalu bagaimana dengan Tian? Masalah Tian ini kita bicarakan beberapa hari lagi. Hebat berkelahi pun tak ada gunanya. Sekarang zaman apa? Zaman sekarang yang penting itu uang dan koneksi. Setelah aku mendapatkan dukungan Bagas, Tian di hadapanku hanyalah seekor semut. Aku bisa menghancurkannya sesuka hatiku. Bubar. Baik. Bagas. Papa, Paman Leo yang tadi itu siapa? Kenapa Bu Ati dan yang lainnya takut padanya? karena Paman Leo itu khusus menghukum orang jahat. Makanya orang jahat takut padanya. Baiklah, berarti Paman Leo hebat sekali. Mimi, soal kejadian hari ini, jangan beritahu Mama ya. Baik, Mimi tidak akan membuat Mama khawatir. Anak pintar. Ayo. Kamu yakin Mimi di taman kanak-kanak hari ini baik-baik saja? Tenang saja, semua sudah beres. Hanya salah paham. Oh ya, gimana kabar Kak Adit? Di mana dia sekarang? Hei, dasar pincang! Kerjamu lambat sekali, ha? Cepat! 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 Kalian juga! Cepat, sialan! Di sini, sini, sini! Cepat! Cepat! Sialan, kerjamu lama sekali. Cepat! 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 Kalian semua! Apa datang sini cuma mau bermalas-malasan, ha? Aduh. Tenang saja, aku sudah bilang akan berubah jadi lebih baik. Lagi pula, Kak Adit sudah sering membantu keluarga kita. Dia dilukai oleh Doni. Sudah sepantasnya. Aku harus menemuinya. Aku tahu, hanya saja kondisi Kak Adit sekarang tidak begitu baik. Dia sekarang setiap hari angkut barang di lokasi konstruksi Sungai Au. Kalau kamu pergi besok pagi, kamu pasti bisa bertemu dengannya. Untuk situasi spesifiknya, lebih baik tanyakan sendiri padanya. Baiklah. Berikutnya. Kawira, sepertinya upahnya salah. Apanya yang salah? Hah? Dengan kakimu yang pincang itu, kamu seharusnya bersyukur masih diberi upah. Kawira, meskipun kakiku pincang,
Tapi jumlah barang yang kuangkut tidak lebih sedikit dari yang lain. Sudah. Ambil uangnya dan cepat pergi sana. Setiap hari kamu selalu saja cari masalah. Berikutnya. Tianer, kamu sudah bebas ya? Tianer, kamu sudah bebas ya? Pungut uangnya. Bocah sialan kau ini siapa? Beraninya datang ke tempatku dan cari gara-gara ya? Diki, hajar dia. Tianer, Aku bereskan dulu urusan di sini. Nanti kita baru reuni lagi. hati-hati. Mereka... Tidak apa-apa, tenang saja. Tidak akan kalah. Bocah, sombong sekali kau ya. Lihat saja gimana kami memberimu pelajaran. Kau? Katian, masalah sepele begini tidak perlu Anda sendiri yang turun tangan. Tuan Leo berpesan agar kami membantumu menangani masalah-masalah sepele ini. berani membuat onar di lokasi konstruksiku ya? Maju, habisi dia! Kalian jangan mendekat! Kalian jangan mendekat! Uangnya sudah kupungut. Anak muda, kota Shanghai ini tidak besar. Cepat atau lambat kita akan bertemu lagi. Apa kau harus membuatnya jadi begini? Saat menindas orang lain tadi, kenapa kau tidak bilang begitu? Tianer, sudahlah. Orang baik selalu ditindas. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu. Bocah, aku sarankan kau dengarkan si pincang ini. Di belakangku ada grup sanksi. Aku bisa dengan mudah menghancurkanmu seperti semut. Dengar, aku tidak peduli siapa di belakangmu atau kekuatan apa yang kau miliki. Kalau aku dengar kau mengucapkan kata-kata itu lagi, akan kau hancurkan gigimu. Mengerti? Gimana kalau kita lupakan saja? Kita tak bisa melawan grup sanksi. Belum tentu. Halo, asisten Rosa. Ini aku. Bawa beberapa orang ke lokasi konstruksi sungai. Asisten Rico yang kau maksud itu. Si cantik yang dingin sekali dari grup sanksi, Rosa. Cantik dan dingin. Aku tidak merasa dia dingin. Sepertinya memang dia. Sejak kapan kau kenal orang sepenting itu? Sebelum masuk penjara, aku dan Kak Adit memang sudah berjuang keras di masyarakat. Tapi dibandingkan dengan grup Sensei, kami ini bukan apa-apa. Kalau Kak Adit tahu, orang yang aku kenal bukan Rosa, tapi sebenarnya Leo. Dia pasti akan sangat terkejut. Asisten Rosa hanya menerima perintah dari Tuan Leo. Kalau kau bisa memanggil asisten Rosa ke sini, aku akan lari telanjang 2 putaran di lokasi konstruksi ini. Pak Tian, Halo Pak Tian. Dia bilang, dia orang dari grup Sensei. Asisten Rosa, Anda terakhir kali baru saja memarahi saya. Wira. sebenarnya gimana cara kerjamu? Kalau tak bisa bekerja, pergi sana. Kalian semua sama saja. Pak Tian, orang-orang ini bisa dianggap sebagai personel eksternal dari grup Shengxi. Kalau begitu artinya, bahkan mereka bukan karyawan grup Sensei. Lalu beraninya kamu memakai nama grup Sensei untuk menipu di luar sana dan bahkan menggunakannya untuk mengancamku. Beliau ini adalah wakil general manager baru grup Shengxi. Kamu beraninya mengancam beliau? Apa dia?
Asisten Rosa, aku ingat Leo pernah bilang, katanya grup Sensi sekarang mau main bersih. Kau bawakan semua sampah seperti ini. Masalahnya bisa jadi besar. Maaf Pak Tian, ini adalah kelalaian saya dalam manajemen. Saya akan segera panggil orang untuk bawa pergi mereka dan memberi mereka pelajaran. Asisten Rosa. Tunggu. Tadi siapa yang bilang, kalau aku bisa memanggil asisten Rosa ke sini, dia akan lari telanjang mengelilingi konstruksi 2 putaran. Itu kamu kan? Cepat lakukan apa yang dikatakan Pak Tian. Ayo lakukan. Cepat pergi. Dasar pincang sialan. Ini semua salahmu. Kau membuatku sengsara begini. Kamu pasti punya banyak pertanyaan untukku kan? Tidak usah buru-buru. Makanlah. Makan dulu. Baik. Sebelum aku masuk penjara, Kak Adi selalu menjagaku. Menurutku perkataannya, selama dia masih punya makanan, dia tak akan pernah membiarkanku kelaparan. Tapi sekarang, Kak Adi jatuh sampai seperti ini. Sedangkan aku... Sudah kenyang ya? Makan lagi saja. Sudah cukup, Tianer. Maaf membuatmu melihatku begini. Kita ini saudara. Jangan bicara seperti itu. Aku tahu, dulu, kamu merebut medan perang itu demi Doni. Itu semua demi anak-anak dapat uang lebih. Ternyata kamu tahu semuanya ya? Kak Adit, apa kamu beneran menganggapku Tian sebagai orang yang bodoh dan hanya mengadakan otot? Apa aku telah seperti itu? Aku dengar dari Jenny. Setelah aku masuk penjara, keluargamu mengalami banyak masalah. Kamu sekarang di lokasi konstruksi itu, bekerja siang dan malam mengangkut barang. Itu juga karena kamu ingin mengganti jantung. Setelah kamu masuk penjara, aku dirawat di rumah sakit selama lebih dari setengah tahun. Semua uang tabunganku juga habis terpakai. Tepat pada saat itu, Yoyo didiagnosis punya masalah jantung. Istriku tidak kuat menahan pukulan itu, lalu meninggalkan aku dan Yoyo. Tapi aku tidak bisa meninggalkan Yoyo. Adit, ikutlah denganku. Apa katamu? Apa katamu? Setelah aku masuk penjara, aku bertemu Leo. Dia tuan muda dari grup Shengxi. Berkat bantuannya juga, aku bisa keluar lebih awal. Begitu aku keluar, dia memberiku jabatan sebagai wakil direktur grup Shengxi. Ini kartu namaku. Kalau kamu mau, kebetulan hari ini asisten Rosa ada di sini. Dia bisa mengatur posisi untuk menjadi asistenku atau semacamnya. Pasti lebih baik daripada kerja kasar di lokasi konstruksi dan lebih cepat dapat uang. Benar Tuan Adit. Selama Anda bersedia bergabung dengan grup Shengxi, kami akan menawarkan Anda gaji 50 juta per bulan. Selain itu, untuk kaki Anda dan jantung anak Anda, grup Shengxi akan mengaturkan dokter terbaik untuk segera mengobati dan menggantinya. Gimana? Pikirkanlah. Tianer, terima kasih. Tapi, aku sudah janji pada Yoyo, tak berurusan dengan dunia hitam lagi. Siapa bilang ini urusan dunia hitam? Grup Shengxi punya banyak bisnis yang legal, sangat legal. Benarkah? Bagian yang Liu Wenxian percayakan padaku adalah bisnis yang legal. Lalu jantungan aku? Kami bisa mengaturnya untuk Anda sekarang juga. Baik. Aku bersedia bergabung dengan grup Shengxi. Dokter, gimana keadaan anakku? Operasinya berjalan lancar. Hanya perlu pemulihan satu waktu. Pasien akan pulih dan menjadi seperti anak normal. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Tianer, terima kasih. Tidak apa-apa, Kak Adit. Lihat, masalah Xiao yang sudah selesai. Sekarang giliranmu. Aku? Iya. Tuan Adit, ini adalah dokter spesialis ortopedi yang paling ahli. Saya yakin menyembuhkan kaki Anda bukanlah masalah. Tianer, terima kasih atas usahamu. Cepatlah pergi, Kak Adit. Hanya kamu sehat. Kamu baru bisa membantuku dengan baik. Tuan Jiang, silakan lewat sini. Terima kasih banyak, asisten Rosa. Katian terlalu sungkan. Sebelumnya Tuan Leo sudah berpesan, urusan Anda adalah urusannya juga. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Baiklah. Jika tidak ada apa-apa lagi, saya permisi dulu. Iya.
Sepertinya aku harus melakukan sesuatu untuk Leo. Kalau tidak, terus menerima kebaikannya. Aku selalu merasa tidak enak hati. Bagas. Bagas. Kalau begitu urusan di antara kita sudah disetujui. Tenang saja, asalkan kau bisa selesaikan tugas yang kuberikan padamu. Aku tidak akan merugikanmu. Baik. Bagas, hati-hati di jalan. Aku pergi ya. Bagas, hati-hati di jalan. Hati-hati, Bagas. Hati-hati. Kak Doni, Apa sih Bagas ini bisa diandalkan? Lancar! Bagas di kota Shanghai adalah orang besar yang sangat berkuasa. Bukan urusanmu untuk meragukannya. Tapi kalau dipikir-pikir si Sampah Tian itu sudah keluar dari penjara cukup lama kan? Perhitungan di antara kita sudah waktunya dibereskan. Kak Doni, jadi maksud Anda? Kumpulkan orang-orang. Kita ketemui si sampah itu. Ayo. Habisi dia. Janer, gimana? Janer. Kakiku sudah sembuh. Apa sekarang aku sudah bisa membantumu? Masih belum cukup. Hah? Tunggu, masih kurang apa? Sialan. Apa ini masih aku? Ini beneran terlihat seperti masyarakat kelas atas. Adit, lihat penampilan luar kita ini. Sudah berubah, jadi sisi dalamnya bukankah juga harus ditinggalkan? Apa maksudmu? Tuan Adit, selanjutnya saya yang akan mengajari Anda etika bisnis. Aku? Aku belajar etika? Aku... Jangan meragukan diri sendiri. Kamu tidak lebih buruk. Kalau begitu aku akan coba. Tuan Adit, saat bersulang dengan tamu, gelas yang Anda pegang harus lebih rendah setengah gelas dari milik mereka. Baik. Tuan Adit, saat menghadiri acara penting apapun, Sialan. Ini terlalu merepotkan. sebagai seorang elit bisnis, di setiap kesempatan, Anda harus memperhatikan cara bicara. Selama ini aku cuma tahu cara meludah, mana tahu soal cara bicara. Asisten Rosa, aku sudah mengerti sekarang. Biar aku bersulang untuk Anda. Tian, aku bahkan tidak lulus SD. Kamu menyuruhku belajar etika segala. Tuan Leo meminta Kak Tian bergabung dengan grup Shengxi pasti bukan tanpa alasan. Tapi hanya mengandalkan Kak Tian dan adik berdua, apa mereka beneran bisa bersihkan grup Shengxi yang sudah keruh sampai tuntas? Silahkan dinikmati. Kak Jenny, Aku lihat suamimu baru saja keluar dari dalam. Iya. Aku lihat akhir-akhir ini dia selalu pakai jas, bicaranya juga sopan sekali. Sudah tidak ada lagi aura premannya yang dulu. Sepertinya dia benar-benar sudah bertobat. biar aku saja. Dia beneran sudah menjadi lebih baik. Baik apanya? Aku sama sekali tidak baik-baik saja. Kalian mau ngapain? Apa tidak ada hukum lagi? Apa kalian tidak membiarkan orang berbisnis? Bisnis kepalamu. Mulutmu ini ya. Cuma kamu yang punya mulut, ha? Coba ngoceh lagi. Langsung ku habisi kau. Kalian. Aku kenapa? Aku kenapa? Cari mati ya kau. Pergi. Sebenarnya kalian mau ngapain? Loh, kenapa? Suamimu tidak di rumah ya? Suamimu tidak di rumah ya? Doni, kenapa kau kesini? Pintu tokomu terbuka. Memangnya kau pilih-pilih pelanggan? Kelihatannya dia datang untuk cari gara-gara. Aku tidak boleh cari masalah dengannya. Kau mau makan apa? Nanti akan kubuatkan. Aku mau makan apa? Kau akan membuatkan semuanya untukku kan?
kalau begitu aku makan kau saja. Boleh tidak? Bos Doni, tolong jaga sikapmu. Kak Tian sudah bebas sekarang. Aku tahu semua masalah kalian sebelumnya. Aku rasa kau juga tidak ingin membuatnya marah, kan? Kau mengancamku dengan siapa itu? Hah? Dulu bajingan itu melukai banyak anak buahku. Baru saja bebas, dia langsung menghajar anak buahku. Menurutmu, dia yang tidak mau melepaskanku? Atau aku yang tidak mau melepaskannya? Tapi dia sudah menerima hukumannya setimpal. Anak buah kalian yang menggodaku lebih dulu, baru Kak Tian bertindak. Sekarang kami hanya ingin hidup dengan tenang. Saya mohon jangan persulit kami lagi. Uang ini, anggap saja sebagai permintaan maafku untuknya. Dengan uang segini, kau mau menyuruhku pergi? Kau kira aku ini pengemis? Uang segini mau mengusirku? Kau pikir aku pengemis ya? Sudahlah, jangan buang-buang waktu. Kau, sekarang juga telepon si sampah Tian itu. Suruh dia datang ke sini. Urusan antara aku dan dia. Suruh waktunya diselesaikan. Kak Tian baru saja keluar dari penjara dengan susah payah. Dengan emosinya, dia pasti akan berkelahi dengan Doni. Aku tidak boleh membiarkannya datang ke sini. Kak Tian tidak ada. Kalau ada urusan apapun, bicaralah denganku. Adik ipar, kesabaranku ini ada batasnya. Kalau kau tidak mau menelpon Tian, tokomu ini akan kuhancurkan. Kalau kalian begini terus, aku akan lapor polisi. Hah, lapor! Cepat, laporkan saja. Biar aku lihat. Cepat, lapor. Mimi. Pelan-pelan. Dia anak kecil ya kan? Adik ipar, jangan takut, jangan takut. Aku pikir putrimu pergi sekolah. Tidak aman. Jadi aku sengaja menyuruh orang untuk menjemputnya. Begini saja, bukankah kau tidak mau menelpon Tia? Biar aku saja. Namanya juga keluarga. Harus berkumpul bersama. Benarkah? Tian, jangan paksa aku lagi. Apaan itu etiket dan sopan santun? Lebih susah dipelajari daripada menebas orang. Zaman sudah berubah. Era ini terus maju. Kita juga harus maju. Zaman saling bunuh sudah berlalu. Sudah tidak berlaku lagi. Aduh, memangnya aku tidak tahu semua ini. Tapi Aku angkat telepon. Jenny, Wah, Tia, lama tidak bertemu. kok kau? Kenapa ponsel Jenny ada padamu? Jangan bicara begitu. Aku mencarimu untuk bernostalgia. Tidak kusangka kau tidak ada di toko. Doni, kuperingatkan kau. Kalau kau berani sentuh Jenny sedikit saja. Percaya atau tidak? Sudah. Kita ini sudah lama jadi musuh. Ancamanmu itu tidak ada artinya. Aku beri kau 10 menit. Hanya 10 menit. Kalau kau tidak datang seumur hidupmu, kau tak akan pernah bisa melihat istrimu dan anakmu lagi. Aku mau papa. Dadah. Doni! Tian, aku ikut pulang denganmu. Tidak perlu. Masalah ini biar ku selesaikan sendiri. Dia jelas-jelas mengincar. Aku akan pulang. Tapi Tenang saja. Nanti suruh Jenny masak beberapa lauk. Malam ini kita minum ya. Kita orang dari grup Sengsi tak bisa menghadapi orang rendah seperti ini. Nanti saat bertemu orang yang lebih hebat. Tenang. Kamu belajar dengan baik di sini dengan Guru Liu. Ya Guru Rosa? Kak Tian, Tidak apa-apa. Tuan Leo. Kak Tian sepertinya sedang ada masalah. Mami, jangan takut ya. Mama akan melindungimu. 10 menit sudah berlalu. Tian si Sapa itu pasti tidak akan datang. Gimana kalau aku menghitung bunganya dulu? Kalian orang-orang jahat, lepaskan mamaku. Minggir! Papa. Pelan-pelan. Wanitanya Tian memang mantap ya.
Sialan, siapa itu? Doni, kau berani sentuh keluargaku. Kau sudah bertahan hidup. Kau berani sentuh keluargaku. Apa kau sudah bertahan hidup? Dia. Tadinya aku tidak mau mungkin masalah yang lalu. Tapi karena kau sendiri yang datang mencariku. Jangan salahkan aku kalau aku tak suka. Tenang. Tian, aku akui kau jago berkelahi. Tapi apa gunanya itu? Di dunia seperti ini, kau harus pakai otak. Maju selangkah lagi, percaya atau tidak, aku akan membunuhnya. Tunggu, jangan libatkan keluarga. Kau sudah lama di dunia ini. Masa aturan seperti ini kau tidak mengerti? Tian, jangan ceramahi aku. Aku tidak pakai aturan. Kalau tidak, aku sudah lama mati. Bukankah kau sangat sombong? Ayo, tunjukkan kesombonganmu. Ayo! Kau mencariku. Hanya ingin menyelesaikan masalah kita dulu. Lepaskan mereka. Kita bicara berdua saja. Kau pikir aku bodoh? Dulu 100 orang saja tidak bisa mengalahkanmu. Hari ini aku hanya bawa beberapa orang ini. Mereka bukan tandinganmu. Jika aku melepaskan istri dan putrimu, apa kau pikir? Aku masih bisa hidup? Hah? Lalu, apa maumu? Berlutut. Bersujud padaku 3 kali. Mungkin kalau aku senang, aku akan melepaskan istrimu dan putrimu. Kau... Kenapa? Tidak mau ya? Sepertinya kau tidak begitu mencintai istrimu dan putrimu ya? Berlutut. Kak Tian, aku salah. Awalnya aku pikir jika kita hidup dengan baik, mereka tidak akan mencari masalah dengan kita. Sekarang sepertinya kamu benar. Ada sebagian orang yang memang tak bisa diajak bicara baik-baik karena mereka adalah binatang. Ini... Wanita gila, tahan dia. Kamu sudah gila ya? Suruh orang-orangmu melepaskan mereka. Kalau tidak, aku tidak akan mengampunimu. Tian, maaf. Doni, akan kutunjukkan sesuatu padamu. Lalu kamu putuskan apa kamu melawanku sampai mati. Tian, sudah begini, kamu pikir masih bisa membalikkan keadaan? Baiklah, aku ingin lihat apa yang mau kamu tunjukkan. Ayo. Wakil Manajer Umum Grup Shengxi. Tian, astaga, sialan. Ada apa? Bikin kaget saja. Berikan padaku. Grup Shengxi wakil manajer umum. Karena kau sudah tahu identitasku. Cepat lepaskan mereka. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Shengxi Group, wakil manajer umum. Apa kau sudah gila? Apa kau pantas? Biar ku beritahu. Selama ini, aku selalu bekerja untuk grup Shengxi. Aku kenal semua petingginya. Kau mau menyamar sebagai orang grup Shengxi? Bocah, berani juga kau ya? Leo bilang padaku, grup Sensei sudah bersih. Tapi yang dilakukan Doni di Monumen Kemenangan, bisnis gelap. Kenapa dia bisa bilang dirinya bekerja untuk grup Sensei? Tadi kau bilang bekerja untuk siapa? Sampah. Kalau ku beritahu, kau bisa mati kaget. Kak Doni bekerja untuk... Tia, kau sudah memancingku bicara ya? Aku tidak akan memberitahumu. Sekalipun kau menyamar sebagai wakil manajer umum grup Shengxi, dan sekalipun kau asli, memangnya kenapa? Ku beritahu kau, hari ini wanitamu pasti akan kupermainkan. Tangkap dia. Sini kau. Buka matamu lebar-lebar. Lihat gimana aku mempermainkan wanitamu. Semuanya berhenti. Jongkok, semuanya jongkok, tangan di kepala. Semuanya jongkok, tangan di kepala. Borgol dia. Tia, kau main licik denganku ya? Kau mau main licik denganku ya? Aku sudah dididik di dalam sana. Aku tahu kalau ada masalah hubungin polisi. Tidak sepertimu. Kau apa kau? Diam. Di siang bolong begini, beraninya melakukan hal sekeji ini. Menurutku, sisa hidupmu lebih baik kau habiskan dengan mendekam di penjara saja. Jalan! Tia, jangan kira kau bisa mengalahkanku dengan cara ini. Aku masuk. Tunggu aku keluar. Kita akan selesaikan semua. Dendam lama dan baru. Bawa dia! Bawa! Jalan, cepat! Kamu tidak apa-apa? Oh, tidak apa-apa. Kali ini mereka masuk. Kira-kira berapa lama? Kamu tidak perlu khawatir soal itu.
Tapi melihat situasinya sekarang, perusahaan properti, percobaan pemerkosaan, bagaimanapun juga minimal harus dipenjara lebih dari 5 tahun. Baiklah, kami pergi dulu. Oh ya, kalau kalian ada waktu, jangan lupa datang ke tim penegak hukum untuk kasih keterangan. Baik, terima kasih. Keberanian Doni sebenarnya berasal dari mana? Keberanian Doni sebenarnya berasal dari mana? Biar ku beritahu. Selama ini, aku selalu bekerja untuk grup Shengxi. Apa yang dikatakannya benar? Di belakang ada orang dari grup Sengse. Kak Tian, Papa. Mimi, Jen. Aku benar bersalah pada kalian. Papa, Mimi tidak takut. Kak Tian, kamu benar-benar sudah banyak berubah. Kalau dulu, kamu pasti sudah melawan mereka mati-matian. Ada kalian berdua, mana mungkin aku tega masuk penjara lagi. Katian, kamu tidak apa-apa. Halo, Paman Leo. Keponakanku. Hehe. Asisten Rosa yang menelpon. Bukan. Di mana orang yang mengganggu kakak ipar dan keponakanku? Sudahlah, sudah dibawa oleh tim penegak hukum. Bajingan-bajingan ini, aku pasti akan buat mereka membusuk di penjara. Sialan. Kak Tian, dia siapa? Kakak ipar kan? Aku ini Leo, adiknya Katian. Leo, kamu adalah pewaris grup Sengsi. Kamu adalah pewaris grup Sengsi? Jangan begitu. Panggil saja aku Leo. Jangan sombong. Jenny, tolong masakkan beberapa lauk, biar kami mengobrol. Baik. Beginilah ceritanya. Kami berdua bertemu di penjara. Orang ini memaksa mengakuiku sebagai kakaknya. Setelah keluar, dia memaksa lagi agar aku menjadi wakil direktur grup Sengsi. Aku tidak bisa menghentikannya. Sebenarnya masalah ini aku berencana memberitahumu di lain waktu. Tapi bagaimanapun juga, grup Sengsi adalah perusahaan besar bernilai ratusan triliun. Kakak ipar, di mataku bahkan seluruh grup Sengshi tidak sebanding dengan sehelai rambut Katian. Paman Leo, apakah rambut papaku semahal itu? Tentu saja. Kalian sepertinya masih ingin mengobrol. Aku akan bawa Mimi mengerjakan PR dulu. Ayo. Baiklah. Katian, apa yang terjadi? Sebelumnya kamu pernah bilang padaku, grup Sengsi sudah bersih kan? Benar, aku sudah mengaturnya sebelum keluar dari penjara. Tentu saja grup Sengshi, perusahaan yang sangat besar ini ada beberapa orang yang tidak jujur, itu sangat wajar. Setelah aku keluar dari penjara, tikus-tikus pengganggu itu semuanya sudah kutangkap. Sekarang grup Sengshi, semua industrinya legal dan patuh aturan, tidak ada industri ilegal sama sekali. Xiaofei sepertinya tidak berbohong. Pendukung di belakangnya, di dalam grup Sengsi, pasti punya posisi yang sangat penting. Tapi Persilesi juga tidak terlihat membohongiku. Tapi dia sepertinya tidak tahu apa-apa. Besok bawa aku ke perusahaan untuk melihat-lihat. Itu bagus sekali. Aku sudah punya ide ini sebelumnya, tapi aku takut Katian merasa terkekang. Besok aku akan membawamu. Ayo minum. Ayo minum. Ayo minum. Maksudmu, kakak angkat yang diakui Leo di penjara itu yang membuat Doni masuk penjara? Benar, Bagas. Doni, dia tahu banyak hal tentang kita. Kalau sampai di dalam sana, dia tidak bisa menjaga mulut. Selama ini, di belakang Leo, transaksi uang dan kekuasaan yang kulakukan diam-diam, semuanya diselesaikan oleh Doni di Monumen Kemenangan. Sekarang aku ingin naik jabatan. Aku masih butuh dukungan banyak orang. Di saat kritis seperti ini, Doni sama sekali tidak boleh kenapa-napa. Cari alasan apa saja, keluarkan dia. Baik. Leo, oh Leo. Kau sudah memimpin grup Sengsi selama bertahun-tahun. Sudah waktunya kau menyerahkan posisimu. Ku bilang kau ini payah. Begini saja masih mau jadi tuan muda. Bawa CEO Oli pulang. Jangan, Katian. Lagi, tambah satu lagi. Aku masih bisa minum. Ayo.
Kamu apa adek? Dibicarakan denganku. Aku agak takut. Takut apa? Aku takut kamu yang susah payah baru keluar gara-gara orang-orang yang tidak jelas masuk lagi. Caraku menangani masalah hari ini, kau juga sudah lihat. Lagi pula sekarang ada grup Sengse sebagai pendukung. Iya kan? Tapi aku dengar grup Sengsi sering melakukan hal yang kotor. Tak sangka bahkan Jenny pernah dengar tentang sisi gelap grup Sengse. Tapi Leo ini sepertinya tidak tahu apa-apa. Tenang saja, bisnis yang dipercayakan Leo maunya padaku bisnis yang legal. Lagi pula kamu sudah bertemu Leo hari ini. Dia tidak akan melakukan hal yang melanggar hukum atau kriminal. Kak Adit juga bersamaku kok. Kamu tidak tahu saja, sekarang dia bahkan bisa bahasa asing. Baiklah, kalau begitu aku percaya padamu. Ngapain? Mimi masih di sini loh. Papa mau cium Mama. Mimi tidak lihat apa-apa kok. Memangnya grup Sengsi ini mewah sekali. Oh ya Tianler, kenapa semalam kamu menelponku? Menyuruhku memanggil anak-anak untuk menunggu di depan kantor tim penegak hukum. Dan kenapa harus membawa pulpen sinar UV? Bukankah kita kesini untuk meninjau perusahaan? Tenang saja, aku ada rencana sendiri. Ayo kita masuk. Baik. Untuk apa ini? Aku bukan pangeran. Penyambutan semewah ini tidak perlu kan? Katian, kalau kamu mau, aku akan kasih semua saham grup Sengsi untukmu. Sudah cukup. Aku tidak tertarik. Biar ku perkenalkan padamu. Mereka semua adalah pemegang saham grup Sengsi. Siapa beliau? Pendukung di belakang IOV ini seharusnya ada di antara orang-orang ini. Hanya saja aku tidak tahu siapa sebenarnya orangnya. Pak Tian, bagaimana kalau Anda berkeliling di dalam perusahaan? Tuan Leo telah menyiapkan kantor baru khusus untuk Anda. Ini Bagas. Panggil saja dia Bagas. Saat ayahku mendirikan grup Sengsi, dia sudah bersama kami. Dia bisa dibilang orang kepercayaanku. Baiklah, kalau begitu ayo. Ayo, lewat sini. Gimana persiapannya? Bagas, orangnya sudah aku bawa keluar dari tim penegak hukum. Baik, aku mengerti. Asisten Rico, gimana kata Bagas? Kau seharusnya tahu Bagas sangat sibuk akhir-akhir ini. Kau malah membuat masalah di saat kritis seperti ini. Ini semua karena si Sampatian itu. Dia sudah keterlaluan. Sudah cukup. Aku tidak tertarik mendengar omong kosongmu. Bagas bilang, beberapa orang penting dari ibu kota provinsi akan datang ke kota Shanghai. Kau harus melayani mereka dengan baik. Ini menentukan apakah Bagas bisa mendapatkan kendali penuh atas grup Sengsi. Asisten Rico, Anda tenang saja. Semua urusan yang diatur Bagas selama ini, bukankah selalu diselesaikan dengan baik? Sebaiknya begitu. Kalau tidak, aku tidak keberatan menambah satu mayat lagi di Sungai Ao. Baik. Mengerti. Kak Tian, gimana dengan kantor yang kusiapkan untukmu? Cukup luas kan? Baiklah, kalian kembalilah bekerja. Baik, ayo. Katian, Kak Tian, kamu ini... Apa ini? Kak Adit. Katian, menurutmu gimana kantor ini? Lumayan. Akan lebih bagus lagi kalau ada beberapa asisten cantik. Bocah tengik tetap saja bocah tengik.
Begitu punya uang langsung memikirkan wanita. Tidak bisa diandalkan. Yang satu generasi kedua orang kaya. Yang satunya lagi bocah tengik. Aku mau lihat masalah apa yang bisa kalian timbulkan. Sepertinya urusan di pihak Doni bisa berjalan seperti biasa. Katian, kenapa ada alat penyadap di kantor? Aku benar-benar tidak tahu. Sepertinya grup Sengsemo ini sudah bobrok. Katian, tenang saja. Aku pasti akan selidiki masalah ini sampai tuntas. Gimana cara menyelidikinya? Kamu tidak punya petunjuk apapun kan? Akan kau tunjukkan sesuatu. Lihat, Apa? Ini... sudah lihat kan? Orang yang kemarin mengganggu istri dan anakku sudah Aku bebas. sudah perintahkan mereka untuk tangani dengan tegas. Kamu sebelumnya bilang padaku, grup Sensei sudah bersih kan? Kalau begitu, sepertinya anak buahmu sekarang melakukan hal-hal kotor. Tidak mungkin. Setelah aku keluar dari penjara, aku sudah perintahkan untuk singkirkan semua hama itu. Mungkinkah orang-orang itu hanya jadikan kedok untuk mengelabuimu? Ini aku... Daftar petinggi grup Sensei berikan padaku. Katian, kamu mau... Tidak boleh. Masalah ini, biar Rosa yang urus. Kalau kamu dan Rosa urus ini, tidak akan aman. Ada banyak mata yang mengawasi kalian berdua. Jadi sekarang harus dipastikan siapa sebenarnya yang membuat masalah di belakang. Lagi pula, aku menerima gaji setinggi itu darimu. Aku tidak akan tenang kalau tidak mengurus ini. Maksudmu? Doni sebelumnya keceplosan. Dia bekerja untuk orang di balik layar itu. Ada trio yang seharusnya bisa menjadi titik terobosannya. Para bos, mau minum? Siapkan garis terbaik di klub kalian untuk kami. Baiklah, silahkan lewat sini. Katian, Kak Adit, kami sudah masuk ke klub. Kalian jalankan saja sesuai rencana. Apa orang-orang yang kamu cari ini bisa diandalkan? Tenang saja, Channel. Orang-orang ini semuanya wajah baru. Anak buah Doni tidak mengenali mereka. Lagi pula, mereka semua tahu kisahmu. Yang dulu melawan 100 orang sendirian. Mereka sangat mengagumimu. Jadi pasti tak akan ada masalah. Yang terpenting, Yoni itu kelihatan memang sembrono. Tapi sebenarnya dia sangat teliti. Aku khawatir kalau sampai ketahuan, mereka tidak akan bisa keluar dari sini. Aku percaya pada mereka. Tidak akan ada masalah. 3 angka 6. Ayo. 5 angka 6. Patahkan 6. Halo, bos. Gadis-gadisnya akan segera datang. Saya akan menyuruh mereka masuk. Masuklah. Siapa bosnya? Halo, bos. Bos, silakan dilihat apa ada yang Anda suka. Sialan, bukankah aku sudah kasih tahu aku mau yang terbaik? Kenapa? Apa kalian monumen kemenangan ini? Isinya hanya yang jelek-jelek begini. Panggil bosmu ke sini. Bos, Anda tenang dulu. Begini ya, Bos Doni sedang menjamu tamu penting. Beliau benar-benar tidak bisa kemari. Begini saja, saya akan panggilkan gelombang baru untuk Anda. Gelas ini anggap saja sebagai hukuman untuk saya, ya. Baik. Kalau gelombang berikutnya aku masih tidak puas, berapapun yang kuberikan padamu tadi, kau harus muntahkan kembali semua. Kalau ganti yang baru dan aku masih tidak puas, berapapun yang baru kuberikan, kau harus kembalikan sebanyak itu juga. Anda tenang saja. Saya jamin yang berikutnya lebih bagus. Pergi. Kalian berdua tahan germo ini di sini. Aku keluar sebentar. Oke. Ayo, ayo, ayo. Tuan Amin, mari bersulat. Rico, ayo bersama-sama. Katian,
Kak Adit, aku melihat Doni. Dia sedang menemani minum. Bisa kau foto dengan siapa dia minum? Bisa. Uang ini kamu simpan dulu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Gawat. Tunggu sebentar. Tiana. Di mana ruang 789? Aku tak bisa menemukan jalan. Sialan, aku sudah sampai. Kenapa tidak keluar menjemputku? Cepat, cepat, cepat. Tuan Amin, si Ole, kalian bersenang-senanglah dulu. Hei, sialan. Ternyata kamu di sini. Sial, Arc de Triomphe ini seperti labirin. Aku tersesat. Aku datang. Ada apa? Tidak apa-apa, Pak Doni. Hanya salah masuk ruangan. Ayo, ayo. Katian, tidak apa-apa. Fotonya sudah berhasil didapat. Baik, kalian keluarlah. Hati-hati ya. Baik, aku akan segera keluar. Semuanya, serahkan ponsel kalian. Biar aku yang pergi. Kamu tunggu aku di mobil. Tapi Bagaimanapun juga ini wilayah kekuasaan Doni. Itu orang di luar untuk membantu. Aku akan bawa mereka kembali. Baik. Kalian semua, serahkan ponsel kalian. Ponsel apa? Aku tidak tahu apa yang kau bicara. Sepertinya kalian masih mau melawan ya? Aku jadi penasaran, berapa banyak kalian dibayar sampai berani di wilayah kekuasaanku melakukan hal seperti ini? Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Baiklah, bocah. Bernyali juga kau. Nanti, saat gigi kalian akan kupatahkan satu persatu. Saat itu, akan kulihat apa mulut kalian masih bisa keras kepala. Tahan mereka di atas meja. Baik, apa yang mau kalian lakukan? Bocah, ku beri kau satu kesempatan lagi. Serahkan ponselnya. Tidak mungkin. Benar-benar tidak akan menyerah sebelum dihajar ya? Bagus. Sialan! Kak Adit, Berhenti! Kamu mau ngapain? Pergi. Aku... Kak Adit. Beberapa bocah tengil memukul kalian hanya mengotori tanganku. Kak Adit. Asisten Rico. Tidak. Hanya ada sedikit masalah. Aku bisa menanganinya. Tenang saja. Baik. Mengerti? Tenang saja. Baik. Kalian, keluarkan ponsel kalian. Bereskan sampai bersih. Lempar mereka ke Sungai Au untuk jadi makanan ikan. Kak Adit. Tia. Sialan, kenapa kau lagi? Apa maumu? Kalau orang lain tak bisa mengurusmu, biar aku yang urus. Hajar dia! Tian, kalau kau membunuhku, kau juga akan bisa keluar dari monumen kemenangan ini. Jangan bergerak. Jangan bergerak.
Lepaskan mereka, semua. Lepaskan! Katian, kau... Kalian pergi dulu. Cepat pergi. Tian, ada beberapa hal yang tidak bisa kita ikut campur. Bocah itu, kalau sampai sebar foto itu, kau dan aku akan... Jangan banyak ngomong. Bawa aku ke ruang pembukuan. Apa katamu? Kita sudah jadi rival lama bertahun-tahun. Aku masih tahu kebiasaanmu. Kau melakukan hal ini mana mungkin tidak meninggal bukti. Kau melakukan hal ini mana mungkin tidak meninggal bukti. Tian, dengarkan aku. Suruh temanmu hapus fotonya. Anggap saja ini tidak pernah terjadi. Dan aku jamin, kedepannya kau dan aku tak akan saling mengganggu lagi. Gimana? Bicara ngomong kosong lagi. Detik berikutnya lehermu akan kuburuk. Baik. Pergi sana. Kalian semua pergi. Jalan. Pelan-pelan. Sana. Keluarkan buku catatannya. Tian, kau benar-benar mau maksa ya? Kau tahu, aku tak mau dengar omong kosongmu. Cepat. Baik, tunggu saja. Tian, mati kau! Mati kau! Cepat kemari! Keluar! Keluar! Aki berperbuatan sendiri. Tanggung sendiri. Orang-orang ini benar-benar sudah kelewatan. Halo, Leo. Barangnya sudah kudapatkan. Fotonya ada di Kak Adit. Ganjalan dari grup Sengse juga sudah disingkirkan. Tapi sepertinya aku dalam masalah. Aku butuh kamu untuk menjemputku. Kalau dihitung-hitung, Doni seharusnya sudah membereskan beberapa orang penting dari ibu kota provinsi. Gimana keadaan pihak Doni? Bagas, semuanya berjalan lancar. Nanti mereka akan mendukung Anda. Bagus. Para direktur lainnya juga sudah diajak bicara kan? Benar. Leo, nikmati saja baik-baik hari terakhirmu menjadi pangeran mahkota grup Sengsi. Asisten Rosa, aku sudah melakukan sesuai yang kamu katakan. Lihat. Asisten Rico, saat kamu berkomplot dengan Bagas untuk memberontak, pernahkah kamu berpikir kalau kamu akan berakhir seperti ini? Jangan berpikir untuk membocorkan informasi sebelum rapat Dewan Direksi besok. Jangan harap kamu bisa pergi kemanapun. Baik, aku mengerti. Tianer, Gimana keadaan? beberapa giginya patah. Kata dokter ke depannya, dia hanya bisa pakai gigi palsu. Kamu? Tidak apa-apa. Maafkan aku, kawan. Katian, aku tidak apa-apa. Lukas kecil ini bukan apa-apa. Dasar kamu ini. Tenang saja, aku sudah bicara dengan Leo. Grup Sengsi akan kasih kompensasi untuk kalian. Kalian tidak akan dirugikan. Terima kasih, Katian. Kalau dihitung itu waktunya, Leo dan orang-orang Dewan Direksi seharusnya sudah mencapai kesepakatan. Masalahnya, kalian semua sudah jelas. Aku tahu Bagas telah menemui kalian semua. Sekarang, saatnya kalian menunjukkan sikap. Halo Tuan Halo Bagas. Bagas.
Apa aku salah lihat barusan? Tuan Bagas tadi masuk ke lift khusus Tuan Leo. Bagas sudah datang. Benar-benar pengkhianat tidak tahu diuntung. Aku tidak menyangka pada akhirnya dia yang mengkhianatiku. Ketika langit ingin menghancurkan seseorang, dia akan membuatnya menjadi sombong dahulu. Banyak hal yang memang sudah ditakdirkan. Katian, akhir-akhir ini bicaramu makin dalam saja. Belajar sajalah kamu. Oh iya, gimana kabar Doni? Tim penegak hukum telah mengantongi banyak bukti kejahatan Doni, ditambah lagi urusan busuknya dengan Bagas. Dihukum mati 100 kali pun tidak akan cukup. Lagi pula dia mencoba menembakmu. Tindakanmu itu termasuk membela diri. Kamu sama sekali tidak bersalah. Kalau bukan karena takut Bagas mencurigai sesuatu, tim penegak hukum sudah memberimu penghargaan. Selanjutnya giliran Bagas kan? Ya, Baik. Kalau begitu aku akan lihat pertunjukannya. Kepala Gunawan, nanti aku akan banyak merepotkan kalian. Bagas, tenang saja. Kami kira-kira 10 menit lagi akan sampai di grup Shengshi. Hari ini, aku pasti akan membuatmu menduduki posisi tertinggi di grup Shengshi. Hah, baik. Masuk. Tuan Bagas, rapat Dewan Direksi akan dimulai. Aku tahu. Aneh. Riko pergi kemana? Kenapa tidak bisa dihubungi? Sudahlah, aku tidak bisa memikirkannya lagi. Sekarang semuanya sudah siap. Leo, kuharap kau bisa menahan kejutan yang kusiapkan untukmu. Semua sudah hadir ya? Orang-orang ini, tak mungkin mereka mundur di saat terakhir kan? Kalian tenang saja, aku Bagas selalu menepati janji. Apa yang kujanjikan pada kalian, semuanya berlaku. Tuan Leo ini ada apa dengannya? Rapat Dewan Direksi sudah mulai 2 menit, kenapa belum datang juga? Kalau begitu, gimana kalau kita mulai duluan? Tuan Bagas, bagaimana kalau kita tunggu sebentar? Tuan Leo belum datang, rapat Dewan Direksi ini tidak bisa dimulai. Siapa bilang kalau Tuan Leo tidak datang, rapat Dewan Direksi tidak bisa dimulai? Leo tidak datang. Tapi direksi grup sesi yang lain bukankah sudah datang semua? Tapi, besok kalian ikuti saja kemauan Bagas. Aku juga mau lihat ulah apa yang mau dia buat. Kami akan mengikuti Bagas. Dengar itu? Bukankah itu kursi Tuan Leo? Beraninya Bagas. Aku tahu. Kalian semua pasti bingung. Kenapa aku bisa duduk di kursi ini? Yang ingin kukatakan pada kalian adalah, setelah keputusan bulat Dewan Direksi, Leo sudah tidak pantas lagi menjabat sebagai presiden grup Shengshi. Aku tahu, kabar ini sulit diterima semua orang. Tetapi, mulai hari ini, aku, Bagas, adalah presiden direktur grup Shengshi. Ini... Aku tidak salah dengar kan? Apa yang baru saja dikatakan Bagas? Dia bilang mulai hari ini, dia adalah presiden grup Dia Shengshi. ingin merebut kekuasaannya. Di mana CEO Leo? Kenapa dia tidak datang? Anak manja itu tidak akan datang. Selanjutnya, biar aku yang memimpin rapat Dewan Direksi hari ini. Benar-benar saat tidak ada harimau di gunung, monyet yang jadi rajanya ya. Baru beberapa menit Tuan Leo tidak ada, grup Shengshi sudah mau berganti kepemilikan. Rapat Dewan Direksi grup Shengshi. Kenapa orang sembarangan bisa masuk ke sini? Kamu hebat sekali. Sejujurnya aku tidak pernah menyangka sebelumnya orang yang ingin merebut grup Shengshi ternyata adalah kau. Leo, apa yang kulakukan adalah keinginan semua orang. Kenapa setelah masuk penjara, kamu jadi pengecut begini?
Grup Sengsi bisa meraih kesuksesan hari ini karena apa? Kamu seharusnya yang paling tahu kan? Sekarang kamu mau meninggalkan industri yang paling menguntungkan, buang semuanya dan menjadi bersih? Apa kamu mau kami semua mati kelaparan? Kalaupun seluruh grup Sengsi bangkrut, itu tidak ada hubungannya dengan... Leo, kamu egois sekali ya. Aku egois. Kalau aku egois, apa kamu bisa jadi direktur? Kalau aku egois, apa kamu bisa punya saham direksi? Ucapan Tuan Leo ini justru mengingatkanku. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada presiden kita yang dulu atas kemurahan hatinya. Saat mendirikan grup Sengsi, beliau membagikan sebagian besar sahamnya. Kalau tidak, aku tak akan ada kesempatan untuk duduk di posisi ini. Apa maksud ucapan? Di tanganmu hanya ada 30% saham, sedang kami kalau digabung ada 60%. Aku sudah berdiskusi dengan para direktur dan pemegang saham lainnya untuk menyingkirkan. CEO Bagas, gimana kamu tahu para direktur dan pemegang saham berpihak padamu? Omong kosong. Kalian katakan sendiri pada Tuan Leo. Pendapatnya tidak seragam ya? Kalian Bagas, menurutku grup Sengsi ini bagaimanapun didirikan oleh CEO Leo yang dulu. Kalau kita melakukan ini rasanya kurang baik. Kalian semua berpikir begitu. Baik. Kalian sekelompok orang pelin-pelan. Nanti kalian jangan menyesal. Sekarang kamu hanya punya saham grup Sengsi kurang dari 10%. Sudah saatnya kamu berdiri dari posisi ini. Tuan Leo, kamu tidak berpikir kalau kamu sudah pasti akan menang, kan? Memangnya kamu masih ada kartu andalan yang belum dikeluarkan? Semuanya, untuk rapat Dewan Direksi hari ini, aku secara khusus mengundang beberapa petinggi untuk hadir. Tuh, Kepala Gunawan. Dan juga Inspektur Agus. Mereka ini orang-orang penting yang biasanya hanya bisa kita lihat di TV. Semoga aku tidak mengganggu rapat Dewan Direksi kalian. Tidak kusangka kalian berdua justru menjadi pelindung orang lain. Tuan Leo, zaman sudah berbeda. Kenapa kamu harus terus berpegang pada sedikit kekuasaan di tanganmu itu? Menurutku lebih baik serahkan saja grup Sengsi ini kepada Bagas. Aku yakin, di bawah kepimpinan Bagas, grup Sengsi baru bisa bersinar dan berkembang lebih baik. Tuan Leo, bagaimana menurutmu pendapat Inspektur Agus? Kalau bukan karena Katia mendapatkan buktinya lebih dulu, dengan kemunculan mereka berdua, aku tidak akan punya kesempatan untuk membalik keadaan. Hei, yang namanya kepala teknik sidang itu. Kamu siapa? Memangnya penting aku siapa? Bukan urusanmu. Kenapa? Apa karena CEO tidak memberimu upeti jadi... Kurang ajar! Tian, kamu seorang mantan narapidana, berani bicara seperti itu kepada Kepala Gunawan. Hanya dengan satu kata dari Kepala Gunawan bisa hancurkanmu selamanya. Tuan Leo, kamu yakin mau membiarkan bawahanmu bicara seperti itu pada kami? Berani sekali bersikap sombong di wilayah orang lain. Kalian pikir kalian siapa? Kak Adit. Hajar dia. Seharusnya dari tadi begini. Aku sudah tak tahan lagi. Beraninya kamu memukulku! Orang tua bangka, memang kamu yang kupukul. Ini. Hah? Ternyata kamu bersembunyi di sini. Siapa lagi? Leo, jadi kamu yakin mau memusuhi kami ya? Kalian berdua lebih baik urus diri kalian sendiri. Kamu berani memotret kami diam-diam? Kalau tidak mau orang tahu, jangan pernah melakukannya. Foto ini bukan hanya di sini. Aku juga sudah kirim ke Badan Inspeksi. Seharusnya sudah hampir sampai. Kami menerima laporan resmi bahwa kalian menyalahgunakan jabatan untuk melanggar berbagai hukum. Ikut kami ke kantor. Bawa mereka. Leo! Kamu Bagas ya? Berdasarkan bukti yang kami miliki dan pengakuan asistenmu, kamu dicurigai terlibat dalam berbagai tindak kejahatan. Kami akan sesuai hukum memindahkanmu ke penjara terdekat. Yang menantimu adalah hukuman mati. Tidak. Bukan seperti ini. Ini semua perbuatan dari mereka. Tidak ada hubungannya denganku. Tuan Leo. Aku mau selamatkan aku. Aku tidak mau mati. Bukankah dulu kau bilang kelemahan terbesarku adalah terlalu setia kawan? Jadi menurutmu, apa aku akan berbaik hati pada orang sepertimu? Leo,
Ini semua karenamu. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan jadi seperti ini. Kau akan mati mengenaskan. Leo, terima kasih atas kerjasamanya. Kalian sudah bekerja keras. Baik. Dalam rapat Dewan Direksi kali ini, aku hanya ingin mengatakan satu hal. Yaitu mulai sekarang, grup Sengsi tidak boleh melakukan tindakan ilegal atau kriminal apapun. Siapapun yang berani berniat jahat, Bagas adalah contohnya. Rapat bubar! Katian, aku benar-benar berterima kasih padamu. Kalau bukan karena bantuanmu, kerja kerasku selama bertahun-tahun akan sia-sia. Grup Sengsi juga di bawah pimpinan Bagas akan menempuh jalan yang salah. Sekali panggil kakak, seumur hidup tetap kakak. Itu katamu kan? Saat adik dalam kesulitan, mana mungkin kakak tidak turun tangan? Lagi pula, kamu membayarku begitu banyak setiap bulan. Aku kalau tak melakukan apapun, hatiku jadi merasa bersalah. Oh iya, bukankah Bagas sudah ditangkap? Ada posisi direktur yang kosong. Gimana kalau kamu... Tunggu. Aku lebih baik merasa bersalah. Tunggu Katian, kamu mau kemana? Beberapa waktu ini, grup Sensei mengalami begitu banyak masalah. Aku tak sempat menemani istri dan anakku. Mereka menungguku untuk makan malam. Aku pergi dulu ya. Makan malam? Tuan Leo, aku juga pamit. Kamu mau kemana? Sudah waktunya pulang kerja. Oh, pulang kerja? Mama, apa papa pulang untuk makan malam hari ini? Papa beberapa hari ini sangat sibuk. Nanti kalau tak sibuk, biar menemani Mimi setiap hari ya. Benarkah? Benar. Itu saja. Wah, papa, ini hadiah untuk Mimi. Iya, Mimi kan anak baik. Nanti papa sering belikanmu hadiah. Hore, papa yang terbaik. Sudah Mimi, Papa sudah pulang. Coba cuci tangan lalu makan ya. Iya. Kak Tian, urusan di grup Sengsi. Tenang saja, semua sudah beres. Jenny, maaf ya. Beberapa hari ini aku membuatmu khawatir lagi. Kamu tenang saja. Mulai sekarang aku akan menemani kalian berdua. Syukurlah kalau sudah beres. Jenny, aku cinta kamu. Papa nakal, mumpung Mimi tidak ada, papa mencuri ciuman mama. Mimi juga mau dicium papa.